Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Sumber Daya Bapak Sofwan Effendi dan Ketua Pokja Karir Pendidik Bapak Iwan Winardi. Yang kami hormati Ibu Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdikbudristek dan juga Kementerian atau Lembaga Mitra. Yang kami hormati Kepala LDIKTI Wilayah 1 sampai dengan 16, serta Ibu Bapak dosen yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait pedoman teknis terkait layanan beban kerja dosen. Beban kerja dosen ini merupakan kegiatan yang diwajibkan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Dan BKD ini dilakukan untuk merekam kinerja dosen dalam menjalankan tugas tridharmanya. Secara detail, BKD ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu di Pasal 72, bahwa BKD mencakup kegiatan pokok, yaitu ada pelaksanaan pengajaran, terdiri dari merencanakan, pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, dan juga melatih. Pelaksanaan penelitian, yaitu melakukan penelitian, dan juga pelaksanaan pengabdian masyarakat, terdiri dari melaksanakan tugas tambahan, serta pengabdian masyarakat. Nah, BKD ini wajib dilaporkan pada setiap semesternya dan juga kriterianya yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Dosen yang wajib melaporkan beban kerja dosen yaitu dosen yang memiliki NIDN, juga dosen yang memiliki status aktif, serta juga dosen yang memiliki status tugas belajar dan juga izin belajar. Nah, bagi dosen yang cuti di luar tanggungan negara, tidak memiliki kewajiban melakukan BKD, dan juga dosen dengan status tidak aktif, juga tidak wajib melaporkan BKD-nya. Nah, bagi dosen yang memiliki NIDK dan juga NUP, tidak wajib melaporkan BKD, namun kami serahkan kebijakannya ke setiap pimpinan perguruan tinggi apabila dibutuhkan dan juga mewajibkan, kami persilahkan. Kemudian, bagaimana cara mengecek status keaktifan? Bisa dilihat di gambar pertama, yaitu klik menu profil, kemudian pilih data pribadi, kemudian di gambar 2, mengecek di bagian kepegawaian. Status keaktifannya terlihat aktif. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengecek status dosen? Ya, jadi Ibu Bapak bisa mengklik layanan BKD di poin nomor 1, kemudian pilih rekap kegiatan. Kemudian lihat gambar di nomor 2, pada kategori biodata, silakan cek status dosennya. Nah, jika status keaktifannya tidak sesuai, mohon Ibu Bapak dapat menghubungi admin PT untuk melakukan penyesuaian. Apabila status keaktifannya belum terupdate sebelum periode pengumpulan BKD, maka Ibu Bapak dapat menghubungi unit BKD PT untuk melakukan penyesuaian dengan fitur alih status agar dapat melanjutkan proses pengumpulan BKD. Selanjutnya, terkait pengisian BKD oleh dosen. Nah, dosen dapat melakukan pengisian BKD melalui Sister dengan terlebih dahulu melakukan pengisian portofolio, yaitu pengisian portofolio pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan juga pelaksanaan penunjang. Setelah pengisian portofolio, dosen dapat melakukan penarikan kinerja dari portofolio tersebut sebagai bahan pengisian BKD. Kinerja akan ditarik sesuai dengan periode BKD yang telah ditetapkan oleh unit BKD internal. Dosen yang memiliki jabatan fungsional tertentu dapat melengkapi kewajiban khusus untuk masing-masing jabatan fungsionalnya sesuai dengan PO BKD tahun 2021. Adapun syarat pengisian kewajiban khusus, yang pertama, dosen sudah menjabat jabatan fungsionalnya minimal 3 tahun berdasarkan TMT yang dapat dicek di halaman profil dan juga jabatan fungsional. Nah, jika dosen belum menjabat selama 3 tahun dari TMT tersebut, maka dosen dapat mulai mengisi secara bertahap bagian kewajiban khususnya. Adapun sanksinya akan berlaku apabila sudah 3 tahun di jabatan fungsional yang sama dan juga sudah 3 tahun aktif menjadi dosen. Perhitungan 3 tahun kewajiban khusus ini, setiap jabatan fungsional dihitung berdasarkan per siklus BKD.
yaitu untuk semester genap dimulai 1 Juli dan semester ganjil dimulai dari 1 Januari. Nah, kewajiban khusus berdasarkan jabatan fungsional yang pertama yaitu adalah jabatan asisten ahli, yaitu tugasnya menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Ini dapat sebagai penulis utama ataupun pendamping. Kemudian lektor, kewajiban khususnya menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah, juga sama dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Bagi lektor kepala, ada 2 pilihan, yaitu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, di mana salah satunya sebagai penulis utama, kemudian atau paling sedikit 1 jurnal internasional atau paten atau karya seni monumental atau desain monumental, ya, adapun dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Bagi profesor, yaitu tugasnya kewajiban khususnya menulis buku teks ajar atau buku teks, dapat sebagai penulis utama atau pendamping, dan juga memiliki pilihan yang pertama, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, di mana salah satunya sebagai penulis utama, atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internal reputasi, atau paling sedikit 1 paten, atau paling sedikit 1 karya monumental atau desain monumental, di mana dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, bagaimana waktu pengisian BKD? Adapun penetapan periode BKD bagi PTN ditetapkan unit BKD internal di perguruan tinggi. Bagi PTS maka ditetapkan unit BKD di LDT. Bagi PTA dan PTKL ditetapkan unit BKD di kementerian terkait. Kemudian kriteria BKD yang status memenuhi. Adapun pelaporan BKD ini dilaporkan setiap semester untuk merekap kinerja dalam satuan SKS, maka asesor memiliki kewenangan untuk memberikan kategori sesuai pemenuhan syarat sesuai PO BKD tahun 2021. BKD akan dinilai memenuhi jika memenuhi kriteria capaian minimal 12 dan juga maksimal 16 SKS. Kemudian memenuhi proporsi tridharma yang diwajibkan di PO BKD tahun 2021. Sebaliknya, dan BKD pun akan dinilai tidak memenuhi apabila yang pertama BKD belum memenuhi capaian minimal 12 SKS, yang kedua adalah BKD melebihi capaian maksimal yaitu 16 SKS. Nah, sehingga tugas bagi asesor saat penilaian yaitu adalah memindahkan sebagian kinerjanya menjadi beban lebih yang untuk selanjutnya pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan terhadap dosen tersebut. Bagi dosen yang memiliki kewajiban khusus, yaitu kriteria BKD yang statusnya belum memenuhi, maka dosen akan dinilai statusnya belum memenuhi ini terkait yang pertama, Ibu Bapak, maka akan diberikan teguran lisan untuk memperbaiki, yang kedua akan diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki. Tentu saja ini sebagai pengingat agar pada saat jatuhnya masa 3 tahun, dosen tersebut sudah diharapkan sudah dapat memenuhi persyaratan kewajiban khususnya. Nah, bagaimana proses memenuhi dan tidak memenuhi berdasarkan hasil tridharma dan juga hasil kewajiban khusus. Apabila hasil tridharmanya memenuhi, kemudian kewajiban khususnya belum memenuhi, maka hasil akhirnya adalah memenuhi. Belum memenuhi ini, Ibu Bapak, yaitu belum 3 tahun di Jakfung yang sama dan juga belum 3 tahun aktif sebagai dosen. Kemudian hasil tridharmanya tidak memenuhi, kemudian kewajiban khususnya belum memenuhi, maka hasil akhirnya otomatis tidak memenuhi ya, karena sesuai POBKD tahun 2010. Adapun tridharmanya harus memenuhi. Kemudian hasil tridharmanya memenuhi, kewajiban khususnya memenuhi, maka hasil akhirnya memenuhi. Apabila hasil tridharmanya tidak memenuhi, hasil kewajiban khususnya memenuhi, maka hasil akhirnya adalah tidak memenuhi. Kemudian apabila hasil tridharmanya tidak memenuhi, kemudian hasil kewajiban khususnya tidak memenuhi, maka hasil akhirnya adalah tidak memenuhi.
Konsekuensi untuk hasil penilaian tidak memenuhi atau TM, akan mendapatkan sanksi, yaitu ditunda pemberian tunjangan, sertifikasi dosennya, dan juga ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor. Ya, jadi dosen dengan status TM ini karena tidak mampu memenuhi kewajiban khusus untuk menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun, maka dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Dan sanksi itu akan dicabut, sampai dengan statusnya sudah berubah menjadi memenuhi atau M. Nah, Ibu Bapak terkait, terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, di mana bagi dosen yang kewajiban khususnya memiliki status tidak memenuhi, kami telah terbitkan Kepdirjen nomor 114 pada tanggal 27 Juli tahun 2023, yaitu terkait petunjuk teknis pelaksanaan transisi angka kredit dosen dan juga BKD bagi PNS, maka penerapan sanksi terhadap kewajiban khusus BKD yang tadi sudah disampaikan sebelumnya dengan status TM mulai semester genap ini 2022-2023 maka akan dilaksanakan sesuai perubahan peraturan Mendikbudristek mengenai pengelolaan kinerja dosen. Sehingga apabila statusnya TM, Ibu Bapak sanksinya ditunda menunggu pengaturan selanjutnya. Nah, terakhir, bagaimana cara mengecek TMT? Ya, yang pertama Ibu Bapak bisa melihat gambar nomor 1, yaitu ke menu layanan BKD, kemudian pilih rekap kegiatan, dan juga pilih periode yang sedang berjalan. Kemudian nomor 2 masuk ke kewajiban khusus, di rekap kegiatan BKD, dan juga lihat di nomor 3, ini adalah informasi terkait terhitung mulai tanggal, kapan, Ibu Bapak di jabatan fungsionalnya tersebut, terkait dengan, kewajiban khususnya juga.